Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa sih itu hukum tanah adat. Saya sendiri atas nama Intan Pratiwi dengan NIM 240302008 sebagai ketua dan sekaligus sebagai pemateri pertama. Dan di sebelah kanan saya ada Saya Malas Pianti dengan NIM 2403020003 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Ismi Mawarna, NIM 2403020002 selaku pemateri ketiga. dan saya Lutfia dengan NIM 2403020015 pemateri keempat. Dan atas nama Juharni dengan NIM 2203020105. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah keseluruhan aturan hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku di masyarakat adat tertentu yang mengatur hubungan antara manusia dan tanah di wilayah mereka. Hukum ini berakar dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan tradisi lokal yang berbeda antara satu komunitas adat dengan komunitas lainnya di Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri hukum tanah adat. Yang pertama, bersifat komunal atau kolektif. Tanah biasanya dimiliki oleh komunitas atau kelompok adat, bukan perorangan. Yang kedua, tidak tertulis secara formal. Aturannya diwariskan secara lisan atau melalui kebiasaan turun-menurun. Yang ketiga, dikaitkan dengan spiritualitas dan hubungan leluhur. Tanah sering dianggap suci karena berhubungan dengan roh nenek moyang. Yang keempat, menekankan keseimbangan dan kelestarian. Pengelolaan tanah mempertimbangkan keseimbangan alam dan kelangsungan generasi mendatang. Yang kelima, diatur oleh pemuka adat seperti kepala adat, tua kampung, atau lembaga adat lainnya. Contoh praktik tanah adat, tanah milik bersama hukum adat hanya bisa digunakan oleh anggota komunitas tersebut. Sistem pengelolaan bergilir atau berbagi hasil, misalnya hasil pertanian dibagi rata antar warga atau dikelola bersama. Hukum tanah adat dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan hukum tanah adat diakui terutama dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa namun dalam praktiknya hukum tanah adat sering mengalami tantangan. Yang pertama, konflik dengan izin investasi atau proyek pemerintahan. Yang kedua, tidak adanya sertifikat resmi atas tanah adat. Yang ketiga, lemahnya perlindungan hukum formal terhadap hak-hak masyarakat adat. Langsung saja mengenai transaksi tanah adat. Sebuah tinjauan atau transaksi tanah adat seringkali disebut sebagai proses pengalihan hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat dan seringkali melibatkan masyarakat hukum adat atau MHA atau perorangan yang memiliki ikatan dengan tanah tersebut. Berbeda dengan transaksi tanah yang diatur oleh hukum positif, seperti hukum agraria nasional, transaksi tanah adat memiliki karakteristik unik yang perlu dipahami. Adapun beberapa karakteristik utama transaksi tanah adat meliputi yang pertama itu subjek hak. Tanah adat seringkali tidak dimiliki secara perorangan dalam pengertian hak milik seperti yang dikenal dalam hukum nasional, atau sebaliknya, hak atas tanah dapat bersifat komunal dimiliki oleh MHA secara bersamaan. Individu atau yang dimiliki perorangan tetapi tetap terikat pada hukum adat atau kombinasi keduanya. Poin yang kedua yang itu objek hak. Objek transaksi bisa berupa tanah ulayat, tanah perorangan yang diperoleh secara adat, atau tanah lain yang diakui keberadaannya oleh hukum adat setempat. Poin ketiga yaitu prosedur transaksi tanah adat sangat bervariasi antara daerah dan tergantung pada adat istiadat setempat. Ini bisa melibatkan musyawarah desa, persetujuan ketua adat, upacara adat, atau bentuk-bentuk kesepakatan lainnya yang diakui secara adat. Poin keempat yaitu dasar hukum. Meskipun ada upaya untuk mengakui dan melindungi hak atas tanah adat dalam hukum positif, misalnya melalui UUPA dan putusan Mahkamah Konstitusi. Transaksi tanah adat adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat adat. Ada beberapa tantangan yang sering muncul. Yang pertama, konflik dengan hukum positif. Perbedaan dalam definisi hak, prosedur, dan dokumentasi antara hukum adat dan hukum positif seringkali menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum.
Yang kedua, pengakuan dan perlindungan. Meskipun ada payung hukum yang mengakui tanah adat, implementasi di lapangan masih sering menghadapi kendala dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Yang ketiga, pemalsuan dan penipuan. Kurangnya standar dokumentasi yang seragam dapat membuka celah untuk praktik pemalsuan atau penipuan dalam transaksi tanah adat. Yang keempat, perubahan sosial dan ekonomi. Tekanan dari pembangunan investasi dan perubahan sosial ekonomi dapat mengikis keberadaan dan fungsi tanah adat, serta memicu komersialisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat. Yang kelima, intervensi pihak luar. Pihak luar yang tidak memahami atau tidak menghargai hukum adat dapat mencoba melakukan transaksi yang merugikan masyarakat adat. Dan yang keenam, pentingnya memahami konteks lokal, mengingat keragaman adat istiadat di Indonesia sangat penting untuk memahami konteks lokal dan hukum adat setempat sebelum terlibat dalam transaksi tanah adat. Ini melibatkan konsultasi dengan tokoh adat masyarakat setempat dan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat di wilayah tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemindahan hak atas tanah hukum adat. Pemindahan hak atas tanah dalam hukum adat di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hukum positif nasional. Berikut poin-poin penting terkait pemindahan hak atas tanah menurut hukum adat, yaitu yang pertama, pemindahan hak atas tanah berdasarkan hukum adat sah menurut hukum positif Indonesia, namun harus memperhatikan ketentuan KUHP Perdata dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Jika tidak, bukti pemindahan hanya bersifat bukan akta autentik. Terus yang kedua, hukum adat masyarakat. Pemindahan hak atas tanah ini dilakukan secara konsensual dan konkret, bukan hanya sekedar persetujuan. Prosesnya harus terang, dilakukan di hadapan umum, tunai seperti pembayaran dilakukan langsung, dan real dihadiri sanksi, biasanya kepala desa dan masyarakat setempat. Terus yang ketiga yaitu cara pemindahan hak atas tanah adat yang umum adalah melalui jual beli, hibah, wasiat, dan warisan. Masyarakat adat seperti suku Tobelo masih banyak yang menggunakan mekanisme adat ini meskipun undang-undang pokok agraria sudah berlaku. Terus yang keempat yaitu untuk memberikan kepastian hukum, pemindahan hak atas tanah adat harus didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan melalui pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Pendaftaran ini meliputi verifikasi syarat dan proses konferensi status tanah adat menjadi hak yang diakui negara. Terus yang kelima yaitu pemindahan hak atas tanah adat harus dilakukan di hadapan PPAT dan sanksi dari masyarakat adat atau kepala desa dengan pembayaran dan penyerahan hak dilakukan secara serentak seperti tunai dan real. Terus singkatnya, pemindahan hak atas tanah hukum adat adalah proses perpindahan hak yang dilakukan secara terbuka dengan pembayaran langsung, disaksikan oleh pejabat dan masyarakat adat, dan harus didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Melanjutkan materi tentang jual beli tanah dalam hukum adat. Jual beli tanah dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli secara tunai dan terang. Artinya pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama dengan penyerahan hak atas tanah. Walaupun pembayaran bisa dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan, asalkan sudah disepakati dan dianggap lunas. Proses jual beli tanah adat biasanya dilakukan di hadapan kepala adat atau kepala desa yang bertindak sebagai saksi sekaligus penjamin keabsahan
pengesahan transaksi tersebut, sehingga transaksi dianggap terang dan sah menurut hukum adat. Jual beli ini tidak hanya sekedar perjanjian, tetapi merupakan penyerahan hak milik atas tanah secara nyata dan langsung. Adapun ciri utama dalam jual beli tanah menurut hukum adat meliputi yang pertama itu peralihan hak atau pembayaran harga dilakukan serentak. Terus yang kedua itu dilakukan secara terbuka dan diakui oleh masyarakat. Terus yang ketiga dilaksanakan di hadapan kepala adat yang menjamin tidak adanya pelanggaran hukum. Terus yang terakhir itu biasanya hanya dibuatkan surat pernyataan, bukan akta notaris, sehingga pendaftaran hak atas tanah bisa bermasalah. Terus secara hukum formal ada beberapa jenis jual beli tanah adat seperti menjual gadai atau hak pengelola dan memungut hasil tanah dengan janji ditebus. Terus itu menjual lepas, hak milik penuh berpisah, dan menjual dan yang terakhir itu menjual tahunan seperti sewa tanah tanpa batas waktu tertentu. Terus singkatnya, jual beli tanah dalam hukum adat adalah pemindahan hak milik atas tanah yang dilakukan secara langsung, tunai, dan terbuka di hadapan kepala adat dengan pengakuan masyarakat setempat. Namun seringkali belum memenuhi persyaratan formal pendaftaran tanah. Menurut pendaftaran tanah menurut hukum negara modern. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.